Baik, pada kesempatan kali ini kami akan me-unboxing pisau sabit ya, sabit lipat yang saya order dari online shop di sini dari Tokopedia begitu. Saya membeli satu unit atau satu pieces pisau lipat beserta satu buah mata pisau cadangan begitu ya. Di sini tertera satu-satu ya kuantitinya, mata pisau satu dan sabit satu setnya itu satu. Jadi TTY-nya itu satu-satu kuantitinya. Oke, datang barusan ini tadi malam ya. Malam ini tadi langsung saja kami unboxing karena mungkin masih slow ya kita. Kalau besok-besok takutnya terlewat dan belum terbuka begitu. Nah, datang pada malam hari ini posisinya cukup baik untuk apa namanya kemasannya ya, tidak ada yang sobek ataupun penyok atau terluka begitu ya, tidak ada. Walaupun ini datangnya menurut saya terlambat ya, harusnya itu mungkin hari Sabtu sudah sampai, ternyata sampai di tempat kami ini dari Senin ya, ini Senin malam. Padahal mau saya coba hari Minggu, ternyata belum datang dan datangnya masih dari Senin malam. Tidak masalah ya, baik langsung saja kita buka. Sebelum kita buka, kita bikin video ini sebagai nanti bahan komplain kepada penjual jika isinya tidak sesuai dengan deskripsi atau jumlahnya mungkin tidak sesuai ya, itu nanti akan kita gunakan sebagai komplain kepada penjual video ini. Baik, langsung saja kita buka dengan gunting ya. Langsung saja kita buka, kita cari sisi sampingnya. Ini harganya untuk satu setnya itu 53.000 ya, saudara-saudara semuanya. Sedangkan untuk masa pisau cadangannya itu harganya adalah 38.000 ya. Kami order sekalian supaya tidak sekalian ongkos kirimnya ya, mumpung kemarin itu gratis. Dan dalam satu toko itu kan tidak double pengiriman ya, karena beratnya juga masih dalam ringan begitu, dalam kategori ringan. Nah, ini pakai cutter ya, tapi ini pakai gunting. Oke, barangnya seperti apa? Masih dibungkus lagi pakai bubble wrap ya. Ini saja kita gunting, ini sudah kita gunting ya. Dan inilah pisaunya ya, di luar ekspektasi ya, masuk sebenarnya. Untuk material besinya ini, kesan catnya ini kelihatan sekali ya, bendul-bendul nggak rata. Oke, untuk ganggangannya saya rasa ya kurang besar sedikit kalau di tangan ya, masih tangannya itu sisa di sini, kurang sinilah paling enggak ya, untuk ganggangannya kurang pas menurut saya. Selanjutnya untuk ketajamannya ya, ini kita bersihkan. Oh ini isinya ini. Selanjutnya matanya ini ya, mata cadangannya. Oke, nanti kan kita uji. Selanjutnya ini kita singkirkan ya, biar tidak menghalangi pandangan kamera. Langsung kita tes
tuh pisaunya ini. Kayaknya gimana ini, harus ditekan mungkin ya. Belum pernah punya ya, karena ya jadi belum tahu cara membukanya. Gini saja kok susah begitu ya. Ini harus ditekan ya bukanya ya. Bukanya aja belum bisa. Sebentar, harus dicek dulu. Bukanya dipencet sini ya, harus dipencet sini. Nah, baru nganceng. Kalau di sini dia keluar ini ya, kita pencet di sini. Nah, ini baru bisa ditekuk. Kalau di sini dia ngunci, nanti penguncinya itu ini. Oke. Oh, agak berat ternyata, berat di ujung ya, capek sepertinya. Oke, secara fungsi seperti itu. Sekarang secara ketajaman ya rekan-rekan ya, kita cek ketajamannya seperti apa untuk pisau ini. Nah, secara umum biasanya kan kita ceknya itu pakai tangan. Apabila keri-keri begitu ya, ini tajam. Tapi kalau nggak keri-keri nggak tajam. Ini menurut saya juga keri-keri ya. Ini harusnya tajam. Gitu. Nah, untuk memvalidasinya beneran apa namanya tajam atau enggak, kita gunakan biasanya kertas ya, paling gampang, atau mungkin daun gitu yang sekiranya. Nah, ini kita ada kertas ya, kita coba ya. Untuk kertasnya ini termasuk kertas yang agak tebal ya, ginilah ya. Kertas yang tebal seperti ini, sobek ya. Kita ganti kertas yang lebih tipis sudah ya. Kertas HVS adanya. Apakah dia tebal? Oh, nggak sesuai. Ini memang ya tajam sih. Nah, kalau pas ini tajam. Lumayan kalau pas-pasnya tipis sih. Tergantung dia mulainya ya. Nah, kalau mulainya nggak lancar ya nggak lancar ya. Dinitil ya, nil tidak dibuat-buat ya. Nah, intinya posisi awal mengambil ini harus benar-benar miring gini. Nah, sudah tertentu dia tajam. Nah, seperti ini. Kalau yang ini tadi sebenarnya bisa ya, kalau sudah kegores ini lancar ya. Oh, seperti itu ya. Jadi bisa dibilang nih, oh tajam atau enggak ya, bisa dinilai sendiri ya, tajam atau tidak. Tapi menurut saya sih lumayan tajam ya. Kalau diginikan belum bisa kita bilang ini bagus karena belum kita coba di padi ya. Besok akan kita coba langsung ke padi. Nah, untuk yang matanya cadangan, nah ini mungkin akan lebih mudah dicoba ya. Harganya 380.000, yang ini 53.111. Ya gitu ya, ini kan ya. Ya cukup tajam, menurut saya sih cukup tajam secara ya, tapi ini tuh tandanya kok nggak pas tajam kalau pas dipakai ya. Tapi ini lebih tajam dari
sabit yang ada atau yang kita punya begitu, lebih tajam. Saya garansi ini yang lebih tajam dari yang biasanya. Tapi kenapa pas digunakan untuk harus pelan. Seperti ini ya teman-teman ya, harus pelan digunakannya, harus pelan untuk nyobeknya. Karakternya begitu ya, untuk menyobek kertas dia harus pelan dulu. Gitu. Ini pun gitu berarti ya. Oke gitu ya. Gitu ya, pelan aja. Oke, secara fungsi oke lah, harga segitu ya dibilang mengecewakan ya tidak, cukup lah menurut saya. Nanti kan kita coba saja, kita gunakan di padi sesungguhnya. Saya rasa ini sudah baik daripada sabit yang kami miliki. Begitu unboxing pada malam hari ini. Terima kasih dan dukung terus channel, subscribe channel Cardano Antiso. Matur nuwun.